dengan berbagai macam belusukan yang pernah dia lalui gitu. Tapi rasa-rasanya orang-orang atau calon-calon yang kemudian akan lihai dalam panggung debat perdana ini, rasa-rasanya ya semuanya sebenarnya lihai saja, cuma secara omongan yang kemudian nanti lebih teratur mungkin Lulu dan Hovifah ya, karena Risma ini kan tidak terlalu banyak bicara tapi banyak kerjanya. Lulu dan Lukman ini sudah kemana-mana gitu, sudah ke tokoh-tokoh politik, sudah ke tokoh-tokoh masyarakat, sudah ke para. Hai korban ghosting, proses debat perdana pemilihan gubernur di Jawa Timur 2024 akan segera digelar. Besok kita akan menemukan berbagai macam kejutan-kejutan dari para calon ini. Jadi kandidat-kandidat ini akan memberikan berbagai macam pandangan-pandangannya, akan menjawab berbagai macam jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh panelis gitu kan, terkait berbagai macam tema yang kemudian pada debat perdana ini tema adalah tentang kebutuhan dasar. Ada pendidikan, ada kesehatan, ada kependudukan, dan ada soal hal lain gitu, soal ketahanan pangan gitu. Apa-apa yang kemudian nanti akan menjadi persoalan dan menjadi bahasan dalam proses debat nanti. Tapi yang pasti akan ada banyak kejutan baru, karena kalau dilihat dari tiga kandidat yang ada gitu, Hovifah dan Emil gitu, orang-orang yang sudah kemudian pernah menjabat posisi sebagai gubernur dan wakil gubernur, maka mereka tentu akan tahu apa yang kemudian menjadi persoalan-persoalan ini dengan membawa contoh-contoh yang pernah dilakukan. Seolah-olah nanti itu akan terlihat sebagai sebuah prestasi yang pernah mereka lakukan dan akan dilanjutkan untuk proses periode berikutnya. Sedangkan Risma dan Gus Han ini mungkin nanti akan membawa berbagai macam inovasi-inovasi baru gitu, baik dari pendidikan, kesehatan, kependudukan, hingga soal pangan. Akan ada hal-hal baru gitu. Dan salah satu kemudian nanti akan menjadi contoh mungkin soal rekam jejak yang kemudian dibawa oleh Risma misal, atau ketika beliau menjadi sebagai mensos, atau setelah proses kampanye-kampanye belusukan-belusukan dilakukan oleh Risma dan Gus Han gitu. Sedangkan yang ketiga ada Lulu dan Lukman. Wah, ini Lulu dan Lukman ini termasuk yang selama ini selalu tidak pernah terlihat di media gitu. Tapi kalau dilihat dari berbagai macam jejak kampanyenya gitu kan, menjelang debat di perdana gitu kan, Lulu dan Lukman ini sudah kemana-mana gitu. Sudah ke tokoh-tokoh politik, sudah ke tokoh-tokoh masyarakat, sudah ke para akademisi, profesor gitu, untuk kemudian konsultasi, berdiskusi, menarik berbagai macam ide dan inovasi yang kemudian akan dipaparkan di proses debat perdana. Wah, Lulu dan Lukman ini akan menjadi gong yang kemudian nanti akan memberikan berbagai macam getaran-getaran baru gitu. Karena memang selama ini selalu diam, selama ini tidak pernah terlalu ramai, selama ini tidak pernah terlalu show up gitu kan. Tapi pasca debat nanti akan terjadi perubahan gitu. Kalau selama ini Lulu misal 2%, nah ini akan naik nih. Prosesnya akan naik, perlahan akan naik. Sehingga elektabilitas Lulu akan semakin kelihatan pasca debat perdana di Pilgub Jatim 2024. Tapi hal yang kemudian menarik adalah dari berbagai macam isu soal pendidikan misal, ada berbagai macam hal yang perlu diperhatikan soal pemerataan. Kita tahu dan kita paham bersama bahwa konsen pendidikan yang kemudian harus diatasi oleh provinsi adalah tingkat SMA, SMK, dan SMP gitu kan. Ini hal yang kemudian harus diperhatikan oleh tingkat provinsi gitu. Bagaimana kemudian sekolah-sekolah keahlian, kejuruan, keterampilan yang kemudian diberikan ketika masa SMA, karena diakui atau tidak diakui, proses di sana itu juga akan menentukan terkait dengan sebagai dasar nanti ketika mereka masuk ke dalam proses pendidikan tinggi atau dunia kerja gitu. Itu dasar yang kemudian nanti akan terbentuk karakter seperti apa, orang-orangnya bagaimana, keterampilannya yang sudah dibangun apa gitu. Sehingga ini menjadi poin penting yang kemudian harus diperhatikan. Apalagi soal akselerasi dan kebutuhan yang kemudian akses dari pendidikan tersebut. Tapi biasanya dari berbagai macam hal yang kemudian ada dalam visi-misi mereka, selalu saja tentang bagaimana kemudian pendidikan digratiskan kepada orang-orang tertentu atau beasiswa dan sebagainya gitu. Selalu tentang itu, seolah-olah proses kampanye politik ini dilakukan adalah tentang transaksional. Ketika kamu milih saya, kamu dapat ini gitu. Tanpa belum memikirkan bahwa jangka panjang yang kemudian akan diterima oleh masyarakat secara luas apa gitu. Ah, ini kan proses tentang pemberian kebijakan, keputusan yang dilakukan oleh pimpinan di Provinsi Jawa Timur gitu. Itu yang kemudian diperlukan gitu. Sehingga pandangan tentang visi ke depan terkait berbagai macam isu pendidikan, kesehatan, kependudukan, dan ketahanan pangan di Jawa Timur, karena Jawa Timur salah satu
penyumbang pangan terbesar di Indonesia gitu kan. Sehingga ini perlu diperhatikan visi ke depan dan kebijakan yang akan dibuat untuk mendorong hal-hal tersebut itu terus berkelanjutan apa gitu. Karena jangan sampai apa-apa yang kemudian telah dilakukan di masa lalu hanya karena perbedaan kepemimpinan, hanya karena perbedaan latar belakang partai politik, hanya karena perbedaan masa jabatan, ini malah menjadi hal yang kemudian ditinggalkan gitu. Keluar dari koridor prinsip yang seharusnya ya sudah pertahankan hal lama yang baik dan kita cari hal baru yang kemudian lebih baik gitu. Dan ini yang kemudian memang perlu menjadi perhatian. Tapi sesi debat perdana di proses Pilgub Jatim 2024 ini akan memberikan wahana baru, akan memberikan perspektif baru, dan kita akan dikejutkan dengan berbagai macam kejutan-kejutan yang selama ini selalu kita nilai ya biasa aja gitu. Kita akan lihat gitu, bagaimana kemudian Risma nanti akan menjawab panggungnya gitu kan, dengan berbagai macam kompetensi yang sudah pernah dia miliki, dengan berbagai macam belusukan yang pernah dia lalui gitu. Tapi rasa-rasanya orang-orang atau calon-calon yang kemudian akan lihai dalam panggung debat perdana ini, rasa-rasanya ya semuanya sebenarnya lihai saja, cuma secara omongan yang kemudian nanti lebih teratur mungkin Lulu dan Hovifah ya, karena Risma ini kan tidak terlalu banyak bicara tapi banyak kerjanya. Mungkin ini hanya prediksi saja gitu. Tapi apapun itu, apapun yang kemudian terjadi dalam proses debat perdana Pilgub Jatim 2024 ini, tentunya akan menjadi kejutan-kejutan baru, akan menjadi hal-hal menarik baru, dan pasca itu akan terjadi perubahan pemikiran dari berbagai macam kalangan masyarakat. Karena masyarakat harus melihat bahwa dari proses debat perdana ini jangan dilihat tentang siapa yang kemudian berbicara, tapi lihat apa yang kemudian dibicarakan. Sehingga kita tidak mencari validasi atas dukungan kepercayaan yang sudah tumbuh dari awal akibat proses kedekatan kita dengan calon-calon tertentu misal. Oh karena saya muslimat maka mau gak mau saya dukung Hovifah. Maka ketika nanti menonton debat ya saya lihat Hovifah yang baik-baik gitu. Dan lihat calon-calon yang lain bahwa yang lain salah, yang lain buruk gitu. Nah itu nanti yang akhirnya malah menjadi hal yang tidak baik untuk kemudian kita menonton debat publik ini. Tapi kalau kita melepaskan semua itu dan kita melihat terkait berbagai macam visi yang kemudian diberikan kepada masyarakat Jawa Timur, kepada Provinsi Jawa Timur, itu akan memberikan dampak yang cukup baik, itu akan memberikan dampak yang signifikan terkait proses pembangunan yang ada di Jawa Timur, baik pendidikan, kesehatan, kependudukan, dan ketahanan pangan di Jawa Timur. Karena diakui atau tidak diakui, semakin hari maka petani-petani ini mulai bergeser, petani-petani mulai tua, dan anak-anak generasi milenial, zilenial itu juga tidak terlalu berminat dalam proses petani ini, maka itu juga menjadi perhatian dari berbagai macam calon kandidat yang ada. Pendidikan juga perlu menjadi perhatian karena pendidikan kita harus membangun moralitas yang baik, harus memberikan dasar yang baik, sehingga sikap pragmatis itu tidak seolah-olah akhirnya menjadi satu hal yang kemudian instan, serba instan, semuanya harus instan gitu, sehingga cara berpikir dan cara menyikapi berbagai macam persoalan dalam kehidupan itu nanti juga tidak terlalu mengagetkan. Apalagi khususnya di proses bidang pesantren gitu, dengan berbagai macam kasus yang terjadi di pesantren, baik bullying, kekerasan seksual, hingga berbagai macam hal-hal lain yang kemudian selama ini tidak pernah kita duga dalam pikiran kita. Hal ini yang kemudian perlu menjadi perhatian. Belum lagi soal bagaimana kemudian mahasiswa yang ada di Jawa Timur bunuh diri akibat berbagai macam hal, mulai dari ketresannya ketika melaksanakan pendidikan tinggi, mulai dari berbagai macam kasus pacarannya, mulai dari berbagai macam kasus terkait kekerasan dan sebagainya. Ini perlu juga menjadi perhatian dalam proses konsen di para kandidat. Apalagi pertarungan Pilkada Jawa Timur ini tentang pertarungan 3 Sri Kandi. Maka isu-isu perempuanan harusnya besok juga mulai muncul dalam debat perdana gitu. Bagaimana kemudian perempuan mendapat akses pendidikan, ya kan? Soal itu nanti mesti harusnya muncul. Bagaimana kemudian nanti ada petani perempuan, mungkin ya, tapi ini hanyalah kemungkinan. Tapi yang pasti proses debat perdana Pilgub Jatim 2024 akan memberikan kejutan-kejutan baru, dan hal yang selama ini tidak pernah dilihat akan tampak secara nyata. Kemudian proses pemikiran kita akan berubah dan berbagai macam dukungan itu akan mulai muncul. Kalau selama ini ada berbagai macam ketidakpastian terkait dukungan-dukungan, dan setelah debat itu pasti akan ada hal-hal baru, dukungan-dukungan baru, dan perubahan elektabilitas. Kalau kemarin Hovifah menang, mungkin saja pasca debat Hovifah akan turun lagi.
Saya kira itu cita-cita saya ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, korban ghosting.